kita mau bahas materi tentang kelangkaan. Sebelumnya kita sudah tahu ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi kebutuhan manusia, ya. Nah, dalam ekonomi yang menjadi masalah adalah istilahnya kelangkaan. Kira-kira ada yang bisa menghubungkan kata kelangkaan kaitannya dengan ekonomi? Ada? Baik, siapa yang mau kasih pendapat? Ada? Ya, baik. Kira, silakan. Kelangkaan itu sulit didapat. Apa yang sulit didapat? Oh, barang-barang kita. Baik, bagus jawabannya. Ada lagi? Siapa? Ya, Rio. Seperti yang dikatakan Tina tadi, kelangkaan itu sulitnya kita untuk mendapatkan kebutuhan. Karena untuk sulitnya kita mendapatkan kebutuhan, karena sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik, tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Nah, dalam hidup kita tidak semua apa yang kita butuhkan dan kita inginkan itu dapat dengan mudah kita penuhi. Kenapa? Karena alat yang untuk memenuhi kebutuhan kita itu keadaannya sangat terbatas, ya. Nah, baik, itu pengantar dari saya. Kita akan membuat kelompok kecil. Ini ada berapa orang? Ada 14 orang. Berarti kita akan bagi ke dalam, kalau satu kelompok 3 orang berarti berapa orang? Ya, satu. Oke, satu kelompok isinya 3 orang, kelompok terakhir nanti isinya 2 orang. Kelompok sudah kita bagi, nanti silakan kita membentuk posisi tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 kita tempatkan di pinggir, di kiri saya. Kelompok 2 di kanan. Kelompok 3 di kanan belakang. Kelompok 4 di tengah. Kelompok 5 di kiri belakang. Bisa? Baik, sekarang silakan Anda berdiri dan membentuk kelompoknya masing-masing. Di sini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi kelangkaan itu terjadi. Nanti saya akan bagikan lembar kerja sama kalian. Kalian jawab dengan cara berdiskusi dengan kawan satu kelompok tentang pertanyaan yang ada di situ. Dan kalian temukan jawabannya dari video yang akan kita tonton nanti, ya. Nah, baik, dari instruksi itu ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Saya akan bagikan lembar kerja ini. Nanti silakan kalian saksikan dulu tayangan kita. Setelah itu akan ada pertanyaan. Yang pertanyaan itu kalian diskusikan dan jawab di kertas ini. Setelah itu kita akan presentasikan masing-masing jawaban dari setiap kelompok. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya bagikan dulu ya. Silakan dibuka dan siapkan nama kelompoknya, dibuat ya. Oke, nah materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kelangkaan. Ini adalah masalah awal atau masalah dasar dalam ilmu ekonomi, atau sering disebut dengan istilah scarcity. Nah, ilmu ekonomi itu ada karena adanya masalah dalam pemenuhan kebutuhan kita. Masalah itu berangkat dari sebuah istilah kelangkaan, ya. Oke, silakan saksikan video ini dengan konsentrasi. Dan saya akan ulang 2 kali. Disaksikan tadi videonya? Ada ya? Nah, ada sebuah fenomena dari video tadi yang sudah disampaikan, ya. Nah, yang mana kita akan menjawab 4 pertanyaan yang ada di depan. Ya. Nah, yang pertama, sebutkan hal kontekstual apa yang dijelaskan oleh guru yang ada di dalam video tadi. Apa yang kita dapatkan dari video tadi?
yang sesuai dengan kondisi kita, dengan kebiasaan kita, ya. Kemudian yang kedua, apa hal insight apa yang Anda peroleh setelah melihat video itu? Misalnya, wah ternyata kita begini ya, wah rupanya kita harus begini ya. Nah, hal itu, penemuan baru apa yang kalian dapat dari video yang ada tadi? Nah, kemudian yang ketiga, apa sebab terjadinya kelangkaan? Ada tadi dijelaskan dalam video tadi. Boleh juga nanti kalian tambahkan, menurut kalian apa lagi sebab-sebab terjadinya kelangkaan? Yang terakhir, kalian menawarkan solusi apa untuk kita menghindari sebuah masalah kelangkaan tadi. Nah, silahkan diskusikan dalam kelompok masing-masing. Kira-kira apa sih garis besar dari 4 pertanyaan tadi yang mau kalian presentasikan ke depan? Bisa? Ada pertanyaan? Ada? Jelas ya? Kita akan mulai persentase dari kelompok yang pertama selesai. Di sini ada kelompok 1 ya. Nah, silakan kelompok 1 ke depan menjelaskan apa yang sudah didiskusikan tadi. Ayo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dan akan dijelaskan oleh teman kita Najwa Kira-Kira. Baik, dapat saya jelaskan mengenai kelangkaan. Dalam video tersebut yang bisa kita ambil adalah pengertian dari kelangkaan, sebab terjadinya kelangkaan, dan bicara atau solusi dalam mengatasi kelangkaan. Lalu insight yang dapat kita ambil yaitu ternyata kebutuhan yang kita gunakan selama ini itu berdampak pada kelangkaan. Karena jika jumlah kebutuhan yang lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia, itulah yang disebut dengan kelangkaan. Lalu apakah sebabnya? Sebab terjadinya kelangkaan adalah jika jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang yang tersedia, dan juga karena keborosan karena menggunakan kebutuhan. Itulah sebabnya maka kita harus terus berhemat. Baik, sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kesempatan pertama kepada Indra dan kesempatan kedua kepada Sudirman. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana cara menyusun skala prioritas. Baik, silakan untuk selanjutnya. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indra. Bagaimana menyusun skala prioritas? Jadi kita memiliki 3 kebutuhan, yaitu sekunder, primer, dan tersier. Jadi kita bisa membedakan mana yang lebih utama untuk kalangan pelajar, seperti alat pembelajaran, buku, pulpen, itu saja lebih utama. Sehingga kita bisa menghindari kelangkaan. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari video 5. Apa yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas SDM dan bagaimana caranya? Jadi dengan kita belajar mengenai ekonomi ini, kita sudah melakukan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan kita tahu tentang pembelajaran ekonomi ini, kita tahu tentang kelangkaan itu, bagaimana cara mengatasinya, apa sebabnya, dan bagaimana pengertiannya.
sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik. Tadi sudah kita bahas materi tentang kelangkaan. Beberapa kelompok sudah persentase ke depan. Bagus, persentasenya sudah cukup banyak yang kita bahas. Nah, jadi kelangkaan itu suatu keadaan di mana sumber daya itu jumlahnya terbatas, ya. Tapi apa yang kita butuhkan itu tidak terbatas. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Sebelum saya tutup, jika ada yang ingin bertanya lagi tentang materi ini, saya persilahkan. Ada? Siapa? Ya, silakan. Rio, ya. Saya ingin bertanya tentang kelangkaan BBM yang sering terjadi di Indonesia, Pak. Di Indonesia ini sering terjadi kelangkaan BBM yang menyebabkan antrian panjang di SPBU serta jalanan macet. Sebenarnya apa sih, Pak, yang menyebabkan kelangkaan BBM tersebut? Apakah memang sumbernya itu sudah habis, ataukah ada hal lain yang menyebabkan kelangkaan BBM tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, ini pertanyaan di akhir cukup bagus, sesuai dengan yang di lapangan baru-baru ini, ya. Kita melihat fenomena antrian panjang di SPBU, di mana setiap SPBU masang plang. Mereka pasang plang, solar habis, pertalite habis, premium habis, ya kan? Nah, si Rio bertanya, kenapa itu terjadi? Apakah sumbernya memang sudah berkurang, ya? Nah, secara umum BBM itu sumbernya masih mencukupi, walaupun sumber daya minyak itu suatu saat pasti akan berkurang karena terus kita gunakan. Nah, fenomena yang ada belakangan ini itu menunjukkan kelangkaan, tapi bukan disebabkan oleh sumber dayanya yang kurang dari bumi, melainkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memutar-mutarkan. Ada lagi nanti kelangkaan itu disebabkan adanya penimbunan. Tahu penimbunan? Nah, jadi ada para spekulan, mereka menimbun minyak, berharap harga minyak akan naik. Ketika harga minyak sudah naik, mereka akan jual minyak tadi. Atau ada spekulan yang mereka menimbun minyak untuk kepentingan mereka pribadi, diboronglah minyak tadi. Akhirnya apa? Kebutuhan masyarakat untuk akan bahan bakar tadi itu mulai terganggu karena stoknya sudah berkurang. Akhirnya terjadilah antrian panjang, terjadilah masalah di lapangan, ya kan? Nah, ini tugas siapa mengatasi permasalahan kelangkaan ini? Nah, disinilah peran dari penegak hukum. Kasus kelangkaan ini harus diselesaikan sama penegak hukum. Mereka harus cari tahu sebab pastinya dan siapa yang bermain di balik semua ini. Nah, itu pasti harus dijerat hukum karena sumber daya alam berbentuk bahan bakar ini itu merupakan sumber daya yang dikuasai dan dikelola oleh negara. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, cukup ya. Saya rasa demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, kita kembali ke posisi duduk yang semula. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita lanjut materi minggu depan tentang bagaimana kegiatan dalam ekonomi, ya. Demikian dari saya. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.